Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini. Semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezekinya, serta selalu dikabulkan segala hajat. Amin. Kali ini kami akan berbagi tentang kisah petualangan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai beliau meninggalkan anak dan istrinya. Namun sebelumnya mohon maaf, sungguh tidak bermaksud menggurui, namun niatan hanya sekedar berbagi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Sahabatku, mari kita lanjutkan kisahnya. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bangun lalu beliau memerintahkan istrinya, Hajar, untuk membawa anaknya bersiap-siap untuk melalui perjalanan panjang. Setelah beberapa hari, dimulailah perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar beserta anak mereka, Ismail. Saat itu Ismail masih menyusu pada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun dan gunung-gunung. Kemudian beliau memasuki tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan dan tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya. Lalu beliau menurunkan istrinya dan anaknya dan meninggalkan mereka di sana. Mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika beliau mulai meninggalkan mereka dan berjalan, tiba-tiba istrinya segera menyusulnya dan berkata kepadanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, padahal di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun?" Nabi Ibrahim tidak segera menjawab dan ia tetap berjalan. Istrinya pun kembali mengatakan perkataan yang dikatakan sebelumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap diam. Akhirnya, sang istri memahami bahwa Nabi Ibrahim tidak bersikap demikian kecuali mendapat perintah dari Allah. Kemudian sang istri bertanya, apakah Allah memerintahkannya yang demikian ini? Nabi Ibrahim menjawab, benar. Istrinya yang beriman itu berkata, kalau begitu, kita tidak akan disia-siakan. Nabi Ibrahim menuju ke tempat di suatu gunung lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Quran Surat Ibrahim 37. Saat itu Baitullah belum dibangun. Terdapat hikmah yang tinggi dalam perjalanan yang penuh dengan misteri ini. Ismail ditinggalkan bersama ibunya di tempat ini. Ismail lah yang akan bertanggung jawab bersama ayahnya dalam pembangunan Ka'bah. Hikmah Allah menuntut untuk didirikannya suatu bangunan di lembah itu dan dibangun di dalamnya Baitullah, di mana kita akan menuju ke sana dan menghadap kepadanya saat kita salat. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan, dan makanan telah tiada sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Sang ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Safa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita, namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari Safa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Sang ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Safa dan berdiri di atasnya, kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang-orang yang berhaji berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Sang ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya, dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya bahwa Allah tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Allah menceritakan ujian tersebut dalam firman-Nya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh.
maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Quran Surat Ash-Shofat 99-111. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya. Renungkanlah bentuk ujian tersebut. Kita sekarang berada di hadapan seorang nabi yang hatinya merupakan hati yang paling lembut dan paling penyayang di muka bumi. Hatinya penuh dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluknya. Nabi Ibrahim mendapatkan anak saat beliau menginjak usia senja, padahal sebelumnya beliau tidak membayangkan akan memperoleh karunia seorang anak. Wallahualam. Nah sahabatku, sampai di sini dulu kisahnya. Insya Allah kita sambung lagi di video berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekeliruan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Panteng terus channel ini, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.